Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya yang berjudul sudut di antara dua vektor. Tema ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi pada kesempatan hari ini saya sampaikan kembali untuk bisa mengingat agar lebih jelas dalam hal pemahaman. Jika dua vektor A dan B membentuk sudut alfa, maka besar sudut tersebut dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A dan panjang vektor B. Kalau saya gambarkan, kurang lebih seperti ini. Jadi ada vektor A, kemudian ada vektor B. Maka ketika pangkalnya bertemu, maka kita bisa menentukan sudut di antara dua vektor A dan B yang kita namakan dengan sudut alfa. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian rumusnya yaitu cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ini kita bisa uraikan. A dot B rumusnya X1 kalikan X2 ditambah Y1 kali Z2 ditambah Z1 dikalikan Z2. Kemudian kita bagi dengan panjang vektor A. Panjang vektor A bisa kita cari rumus dengan cara X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Sementara panjang vektor B kita bisa cari dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Nah, inilah yang kemudian dinamakan sebagai sudut di antara dua vektor. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, ketika mencari sudut di antara dua vektor, kita perlu mengingat kembali aturan kosinus. Aturan kosinus bisa Antum lihat pada tabel berikut, bahwa sudut 0 derajat sampai 180 derajat ini merupakan sudut yang terjadi ketika dua vektor bertemu. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 0, cos 120 min setengah, cos 135 min setengah akar 2, cos 150 min setengah akar 3, dan cos 180 adalah 1. Mohon maaf bahwa cos 180 derajat adalah min 1. Jadi ralat yang tadi saya sampaikan adalah 1. Yang betul adalah cos 180 derajat adalah negatif 1. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh sebagai berikut. Diketahui vektor A sama dengan 2I min C min K dan vektor B sama dengan min I min C plus 2K, maka besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, berarti kita akan mencari sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Terlebih dahulu kita mencari koefisien dari X1, X2, Y1, Z2, dan Z1, Z2. Perhatikan bahwa vektor A 2I min C min K, berarti kita bisa memperoleh X1, koefisien dari I yaitu 2, kemudian Y1, koefisien dari C berarti min 1, kemudian Z1, koefisien dari K berarti min 1. Kemudian perhatikan vektor B, kita bisa memperoleh bahwa X2, koefisien dari I berarti min 1, kemudian Z2, koefisien dari C berarti kita peroleh min 1,
dan yang terakhir adalah Z2 koefisien dari K, kita memperoleh 2. Selanjutnya kita tulis rumus dari cos alfa, yaitu AA dot B dibagi panjang A kali panjang B. Kita uraikan rumusnya. A dot B adalah X1 kali X2 plus Y1 kali Z2 plus Y1 kali Z2 dibagi panjang A adalah akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Sementara panjang B rumusnya X2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Kemudian kita masukkan X1, Z1 yang sudah kita memperoleh di awal tadi pada rumus berikut. X1 kali X2 berarti 2 kali min 1 ditambah Y1 kali Z2, Y1 nya adalah min 1, Z2 nya adalah kali min 1 ditambah Y1 min 1 kalikan Z2 nya adalah 2 dibagi akar X1 berarti 2 kuadrat ditambah Y1 min 1 kuadrat ditambah Y1 min 1 kuadrat. Kemudian yang panjang B adalah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah Z2 kuadrat, berarti 2 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, 2 kali min 1 min 2 ditambah min 1 kali min 1 1 ditambah min 1 kali 2 adalah min 2. Kemudian dibagi akar 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat 1 dikalikan akar min 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1 2 kuadrat adalah 4, sehingga ini kita memperoleh min 2 tambah 1 kurangi 2 adalah min 3. Kemudian dibagi akar 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 5 dikalikan sama akar 5, sehingga diperoleh min 3, ini akar 6. Berarti diperoleh min 3 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Kita sederhanakan, min 3 per 6 sama saja ini bagi 3 1, bagi 3 2, berarti min setengah. Sehingga kita bisa memperoleh cos alfa sama dengan min setengah. Selanjutnya kita akan mencari nilai alfa. Sebelumnya kita memperoleh cos alfa sama dengan min setengah. Berarti kita mencari alfa adalah sudut yang mana ketika dikoskan nilainya adalah negatif setengah. Berarti ini sama saja alfa sama dengan arcus cos min setengah. Gitu. Berapa sudut yang ketika dikoskan hasilnya adalah min setengah, yaitu adalah sudut 120 derajat. Jadi ketika kita gambar vektor A, kemudian vektor B,
membentuk sudut 120 derajat. Nah, demikian cara mencari sudut di antara dua vektor. Jadi yang penting adalah bisa menuliskan rumus, kemudian menghitung, dan juga bisa mencari sudut ketika nilai cosnya sudah ditemukan. Demikian contoh yang pertama, kita lanjutkan di slide berikutnya.